rangkaian acara hari ini nanti akan ada talk show, lalu juga akan ada trunk show, di mana trunk show nanti kita akan menyaksikan pertunjukan fashion, serta juga akan ada fashion styling bersama dengan fashion operator kita yaitu Ibu Rani Ariesti. Karena ibu memang menempuh pendidikan di bidang itu ya Bu ya, bidang desain. Nah, tapi aku penasaran nih, bagaimana sih ibu bisa sampai melebarkan sayap nih, membuka beberapa cabang restoran yang bahkan nih beberapa di antaranya itu lebih mengarah ke anak-anak muda nih Bu. Memang karena ibu yang mau atau mungkin anak-anak atau gimana nih Bu? Nah itu sebetulnya ya jadi orang tua kita mensupport anak ya. Kita juga lihat passionnya anak. Yes. Lalu kita coba satu, ternyata ya passion mereka ada di sana, makanya berkembang terus sampai saat ini udah ada yang mau ngajak untuk kerjasama dan anak-anak juga terima. Oke, itu keren banget loh. Berarti memang karena anak-anak juga lebih passionnya di situ ya Bu ya. Jadi selain itu juga kalau anak-anaknya pergi nongkrong aman ya Bu ya. Karena kan CCTV bisa dipantau dari rumah Bu, benar nggak Bu? Aman ya Bu ya. Jadi mau nongkrong pun bisa, mungkin ibu mau kumpul-kumpul sama teman-teman juga bisa, ibu punya tempat sendiri ya. Ya nanti di Bandung mungkin tahun depan. Oke, tahun depan mau buka lagi di Bandung? Itu kerjasama. Nah itu di gedung 4 lantai 4.000 meter. Di Bandung daerah mana Bu? Saya kurang jelas ya, soalnya anak-anak udah lagi bangun, udah lagi progres, cuman anak-anak kan udah besar-besar, jadi sekarang saya juga udah lepasin ke mereka. Jadi menyerahkan kepada anak-anak ya Bu ya. Jadi passion dari ibu itu ibu lanjutkan, ibu turunkan juga pada anak-anak ya Bu ya. Keren banget loh, berarti anak-anak bisa mengikuti. Baiklah Bu, kalau para ada sendiri kan seperti yang kita katakan kan Indonesian food ya Bu ya. Betul. Oke. Nah apa sih Bu yang membuat ibu sampai mau membuka restoran Indonesian food? Karena kan kalau sekarang orang-orang pasti pikirnya maunya ke western atau mungkin ke eastern, mencoba-coba yang sedikit berbeda. Apa sih yang membuat ibu tetap strict mau ada di Indonesian food aja nih? Oh ya, yang pertama mungkin saya dilahirkan di Indonesia. Jadi saya ingin semua orang pengen tahu gitu bahwa makanan Indonesia itu enak, dan rempah-rempah Indonesia itu sebenarnya kalau dimasak itu tidak terkalahkan dengan makanan western yang di luar. Jadi pertamanya memang saya suka makan Indonesia dengan suami saya. Jadi akhirnya terlahirlah Pala Adas makan Indonesia Nusantara Indonesia. Tapi di luar itu visi saya adalah pada saat membuka restoran itu sebenarnya itu restoran itu untuk kolega saya sendiri adanya. Karena untuk meeting, jadi untuk kumpul-kumpul meeting untuk dealer-dealer saya di luar kota tadinya seperti itu. Jadi saya menghadirkan makanan dan restoran itu bukan untuk bisnis tadi. Cuma karena udah berjalan dengan waktu ternyata Pala Adas ini diterima dengan baik dan media-media juga menerima dengan baik dan support dari media-media luar biasa sekali, sehingga Pala Adas ini bisa berjalan sampai saat ini 8 tahun ya. Jadi terlahirlah akhirnya saya pikir udah waktunya kita sebagai seorang wanita Indonesia kita harus bisa mempresentasikan Indonesia dengan baik dengan cara bagaimana ya, dengan cara makanan Indonesia yang bisa saya mempresentasikan dengan baik culture-nya kita, makanan kita, Nusantara kita dengan konsep yang berbeda dan ya akhirnya diterima. Oke Bu, ada gitu. Tadinya sebelum pandemik ya visinya itu mimpinya itu banyak sekali. Pengen buka cabang, jual franchise, terus juga banyak yang minta kerja sama saya di luar kota, di selatan, di mana-mana. Tapi setelah pandemik ini ada, saya rasa saya harus mempause diri saya cukupkan dengan apa yang ada yang Tuhan berikan aja. Karena buat saya tidak punya mimpi yang terlalu besar lagi. Yang penting sekarang aja, yang ada aja, karyawan saya bisa ada dan hidup aja, bisa berjalan aja, itu udah membuat saya bahagia. Makanya akan datang. Baiklah, kalau gitu kita doakan semoga pandemi cepat selesainya ya Bu ya. Oke, selanjutnya saya juga ingin bertanya kepada Ibu Reni. Ibu Reni kalau kita dari fashion ya Bu ya.
seorang fashion curator. Nah sekarang ini juga Bu Reni yang saya tahu juga punya beberapa bisnis restoran ya Bu. Boleh diceritakan nggak sih Bu, salah satunya tuh Kivi ya Bu ya? Kivi, bacanya Kivi ya Bu ya? Oke, bacanya Kivi. Nah boleh diceritakan nggak sih Bu, kenapa Ibu dari seorang fashion curator tiba-tiba membuka juga nih, melebarkan sayap nih, membuka restoran Bu? Sebenarnya sama ya, seperti Ibu juga udah banyak yang punya restoran juga. Sebenarnya restoran itu kan sebuah kayak lifestyle ya. Mau di saat susah atau di kondisi apapun, orang mungkin akan memilih makan dulu dibanding spend money ke yang lain gitu ya. Jadi pertama restoran itu adalah sebuah kebutuhan ya. Cuman di sini pada saat mendirikan Kivi Kitchen ini udah 3 tahun ya, 3 tahun lebih, udah jalan mau 4 tahun. Nah ini karena memang awalnya saya tinggal dan kebetulan building itu ada di tempat di Tebet. Di Tebet itu area yang memang dikenal untuk makanan. Kuliner ya Bu ya? Jadi kalau misalkan di selatan sebelah sana Kemang, di sini Tebetnya gitu. Itu terkenal di tempat makanan. Sampai semua franchise yang terkenal itu semuanya ada di jalan raya itu. Nah pada saat saya berpikir Starbucks bikin, Hokben bikin, apapun pokoknya semua brand ada di jalan itu. Saya pikir kita coba kita coba. Yang awalnya saya pikir mengusung konsep halal, terus interiornya juga saya bikin homey, instagramable gitu. Lebih ke juga casual dining, kayak fine dining. Jadi memang kita tidak, waktu itu sebelum pandemi memang kita tidak mengusung konsep fast food. Jadi semua itu chef yang masak, orang datang, chef masak, serve, jadi semuanya sudah hot dan fresh. Seperti itu sih sebenarnya. Oke, baiklah. Jadi memang mencoba juga ya Bu ya, Iya, untuk mengembangkan ya. Kan dalam kita membangun sebuah bisnis kita lihat pasar ya. Iya, benar, peluang bisnisnya juga. Kebetulan juga kita punya aset properti di situ, daripada bisa lain orang yang untung mendingan kita sendiri yang membangun bisnis. Benar sekali, luar biasa. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Reni, benar sekali. Daripada disalahkan orang yang malah jadi lebih berkembang, kenapa tidak kalau kita bisa berkembang sendiri juga ya Bu ya? Luar biasa. Baiklah, dan sekarang kita akan kembali lagi kepada Ibu Rina nih. Nah paling seru nih, wanita di antara pria-pria katanya nggak ganteng, nggak apa-apa Bu, nggak ganteng Bu ya, tapi bisa menghasilkan yang ganteng-ganteng ya Bu ya. Oke, penghasilannya ganteng Bu ya setidaknya. Baiklah Bu, saya penasaran nih, kalau untuk bisnis karoseri ini sendiri, nah kita kalau berbicara mengenai pandemik ya, atau pandemi COVID-19 ini Bu, pasti kan berdampak pada semua pihak, mulai dari properti, lalu juga fashion, jewelry, lalu juga kulineri. Nah bagaimana dengan karoseri ini sendiri Bu? Karoseri ini terkadang dampaknya itu tidak hanya karena pandemi aja. Pada saat tambang turun, karoseri akan ikut turun. Karena angkutan kita lebih banyak dikirim ke luar pulau dan rata-rata untuk mengangkut batu bara. Pada saat pandemi ini terjadi, properti turun, kita juga kena imbasnya. Karena mereka yang bisnis di bidang pengangkutan pasir, pengangkutan tanah, pengurukan, dia akan stop. Jadi bisnis kita memang tergantung dengan bisnis-bisnis yang lain. Jadi itu merupakan salah satu tantangan terbesar juga ya Bu ya? Betul. Ya, tapi dengan pandemi ini semua sektor rasanya terkena imbasnya, tidak terkecuali dengan saya. Baik. Dan imbasnya itu cukup dahsyat. Berasa juga ya, ya? Berasa. Saya rasa saya tidak bisa mengungkapkan, semua orang juga tahu bahwa dengan pandemi ini usaha semuanya agak seret. Jadi kalau kata orang Jawa dia ngenes Bu ya. Terus nganti ulu hati ngenes lagi ya Bu ya. Jadi dia tuh dalam bener ya Bu ya. Longso, bener banget. Oke. Nah sebelum kita bertanya lagi nih ya dengan Ibu Cantik Anusi, bagaimana sih atau tips-tips apa sih yang mereka lakukan pada saat pandemi seperti sekarang ini untuk tetap menjaga nih ya bisnisnya dapat berjalan? Nah kita akan bertanya-tanya kepada Ibu Jenny dulu. Ibu Jenny, langsung saja nih ya Bu, kita gantian dulu, kita kembali lagi kepada host cantik kita nih Bu Jenny. Kalau kita berbicara mengenai passion, The Zora ini kan berencana untuk mengeluarkan komersial business living yang mendukung passion dari masing-masing pengusaha ya Bu ya. Jadi konsepnya itu berbeda. Nah terus saya juga penasaran nih Bu, sebenarnya seperti apa sih konsepnya? Mungkin bisa diceritakan lebih jelas lagi. Dan juga membedakan komersial business living The Zora BSD itu dengan tempat bisnis lain. Kan banyak nih Bu sekarang, sudah mulai banyak ya muncul-muncul kayak CBD
FGD kayak gitu-gitu ya Bu ya, sudah banyak sekali. Nah, apa yang membedakan ini? Oke, jadi pertengahan bulan Juni bulan depan kami akan dari Dezora akan mengeluarkan produk komersial yang pertama kali kami hadirkan. Letaknya itu di luar dari sekeliling residensial Dezora. Konsep yang kami usung adalah commercial business living. Artinya dalam satu area itu area bisnis dan area living itu berada dalam satu tempat hunian, satu unit gitu ya. Jadi lebih efektif dan pastinya juga lebih efisien gitu. Dan juga kami menghadirkan atau mengusung konsep bagi mereka-mereka yang kita sebut fashionable society, seperti ibu-ibu yang ada di sini, mereka-mereka yang up to date.